Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Kita kali ini akan berbicara atau melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada sesi yang lalu, berkenaan dengan berita yang sedang hangat, yang sedang menjadi perbincangan di seluruh para ekspatriat di Saudi Arabia, ya, berkenaan dengan dihapuskannya sistem kafalah, sistem sponsor. Hari ini adalah tanggal 6 November 2020. Setelah pengumuman kemarin mengenai penetapan tanggal dihapuskannya sistem kafalah, sistem sponsor, yang akan dimulai tanggal 14 Maret 2021. Hari ini mutahadits resmi, juru bicara dari kementerian, mengumumkan bahwa apa yang telah diumumkan, ya, berkenaan dengan penghapusan kafalah, masih ada pengecualian bahwa tidak semua atau belum diterapkan kepada semua jenis pekerjaan, ya. Apa saja pekerjaannya? Ya, disebutkan di sana ada 5 pekerjaan, ya, yang tidak termasuk atau belum dikecualikan, ya, dari penghapusan sistem kafalah, ya, sponsor. Apa saja pekerjaannya? Tentu yang tercatat di gomahnya, ya, di KTP-nya. Yang pertama disebutkan haris. Ya, haris itu semacam penjaga, ya, atau satpam, atau, ya. Kemudian yang kedua disebutkan saik khos, ya, supir pribadi. Kemudian yang ketiga disebutkan ra'i. Ra'i itu artinya pengembala. Kemudian yang keempat disebutkan bustani. Bustani berarti pekerja pertanian, ya, pekerja kebun. Kemudian yang kelima amilah manziliyah, ya, amilah manziliyah. Jadi kalau ditulis di gomahnya amilah manziliyah, ya, pembantu, maka dia tidak termasuk yang dihapuskan kafalahnya, tetap kafalah, ya. Dan kelima pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang sejak awal sponsornya adalah pribadi, ya. Sementara penghapusan sistem kafalah, sistem sponsor itu memang sejak awal disebutkan untuk mereka yang bekerja di bidang swasta, Jadi seperti supir misalkan, ya. Kalau supirnya supir syarikah perusahaan, ya, berarti dia termasuk yang bekerja di bidang swasta, di pihak swasta, ya, yang termasuk ditiadakan kafalahnya, ya. Jadi itu informasi tambahan, ya. Sehingga apa? Sehingga yang kelima ini, ya, mereka masih disebutnya sayakun fi lahum nizamun akhar, ya, dikatakan akan ada aturan lain, katanya, disebutkan begitu. Bagaimana aturan lainnya kita juga masih menunggu, ya, karena masih ada 4 bulan ke depan, ya. Semua kita menunggu apa perincian dari penghapusan sistem kafalah ini, ya. Kalau dari pihak pekerja orang Saudinya, ya, tentu bagi mereka yang bekerja atau punya perusahaan-perusahaan menengah dan menengah ke bawah, itu tentu sangat terganggu, ya. Artinya terganggu itu ya tadoror itu pekerjanya yang selama ini dia pegang, ya, mungkin dia punya pekerja 5, 10, 20 gitu, ya. Itu sewaktu-waktu bisa pindah ke tempat yang lain, ya.
bagaimana dia bisa kemudian bersaing dengan perusahaan besar yang bisa membayar gaji besar, ya. Nah, itu sudah mulai kita dengarkan suara-suara dari pernyataan-pernyataan di YouTube dari orang-orang pengusaha-pengusaha menengah ke bawah dari orang-orang Saudi yang sudah mulai gelisah, ya, sudah mulai gelisah. غمضت عين عن المواطن وفتحت عين للوافد. على سبيل المثال أنا عندي فني ذو خبرة عالية يجيني منافس الآن يريه براتب بيقدر ياخذه وأنا ما مكتفة يدي ما أقدر أسوي شيء. Dan dari pihak pekerjanya pun sebagian masih atau ada yang juga belum terbiasa dengan tanpa kafalah. Mungkin selama ini majikannya baik, ya, tempat tinggal ditanggung, gajinya juga lancar, kemudian biaya biaya tinggal di Saudi, ya, yang dia bayarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan seterusnya yang jumlahnya 10.000 itu, ya, hampir 10.000 biaya biaya tinggal di Saudi, ya, untuk memperpanjang iqamahnya, izin tinggal, ya. 10.000 sekitar 40 juta. Ya, jadi mereka yang bekerja di pihak swasta, ya, selama ini, ya, dengan aturan-aturan yang baru belakangan ini, ya, mereka jika ingin tinggal di Saudi setidaknya, ya, mereka harus merogoh kocek. Yang selama ini koceknya dirogoh adalah kocek majikannya, ya, membayar 40 juta atau 10 ribuan, ya. Dan setelah peniadaan sistem kafalah ini, berarti ada kemungkinan pekerjanya disuruh menanggung. Tentu sesuai dengan bargainingnya, kuat-kuatan, ya, dengan kontraknya, ya. Kalau memang dia bisa bargaining, kemudian bisa disepakati siapa yang menanggung, ya, bagaimana tempat tinggal, siapa yang akan membayar, ya tentu semakin banyak pengeluaran, tentu gajinya yang diminta akan lebih tinggi, ya, berbeda dengan sistem kafalah kemarin, sistem sponsor, karena semuanya sponsor yang menanggung, tempat tinggal ditanggung, biaya-biaya administrasi ditanggung, jadi tinggal pikirkan gaji saja. Ya, sekarang tidak, sekarang mungkin berpikir, ya, untuk bagaimana bisa melakukan bargaining dengan orang yang membutuhkan jasa pekerjaannya, ya. Ya, sehingga memang yang diharapkan dari itu semua, dari para pengamat ekonomi dan seterusnya di Saudi Arabia, mereka dengan demikian, dengan dihapuskannya sistem kafalah kesponsoran, di samping melepaskan dari tekanan luar negeri, ya, yang senantiasa, ya, membuat Saudi tidak nyaman, ya, di panggung dunia, ya, karena dianggap, ya, tidak menjalankan hak-hak, ya, human right, hak melanggar hak-hak kemanusiaan, ya, dengan sistem kafalah ini, karena memang sepertinya kalau kita perhatikan jual beli manusia akhirnya, ya, jual beli manusia, dan manusia tidak ada kebebasannya, walaupun tidak semua, tapi itu terjadi, ya. Dan biasanya ketika ada keuntungan dari dua belah pihak itu terjadi, ya, tidak sedikit orang yang sengaja beli visa, padahal visa itu tidak diperjualbelikan, tapi ada yang beli visa, sengaja beli visa, mencari orang Saudi, saya pengen beli visa, saya bayar kamu, saya dibebaskan, semua biaya saya tanggung, dan seterusnya. Tentu ini untuk pengusaha-pengusaha atau orang yang memang punya tekad kuat untuk bekerja, ya, apa saja, ya. Jadi demikian, ya, ini informasi tambahan 5 pekerjaan yang masih di bawah kafalah atau masih dalam sistem sponsor, ya. Tentu kita menunggu perkembangan yang akan terjadi seperti apa, ya. Itu, ya, ikuti terus, ya, informasi-informasi terbaru berkenaan dengan apa yang terjadi di sekitar Saudi Arabia, khususnya untuk para BMI, ya. Dan siapa saja yang punya punya perhatian terhadap informasi-informasi yang ada di Saudi Arabia, mungkin ada yang mau bekerja, ya, di Saudi Arabia, ya. Demikian, bila taufik. Assalamualaikum.